Dalam 10 konsistori terakhir, Paus Fransiskus selalu menunjuk lebih dari 120 kardinal yang masih berhak memilih. Jumlah tertingginya terjadi pada Desember 2024 lalu, yaitu 140 pemilih dari total 254 kardinal. Tapi yang membuat tahun 2025 ini begitu menarik adalah, untuk pertama kalinya, konklav akan benar-benar dilaksanakan dengan jumlah pemilih yang melebihi batas resmi 120 orang. 133 kardinal akan masuk ke Kapel Sistina, mengunci pintu, dan mulai memilih paus baru. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, bukankah itu melanggar aturan? Apakah konklav ini sah? Halo sahabat Katolik terkini, pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang akan segera terjadi di Vatikan yaitu Konklav 2025, momen penting ketika para kardinal dari seluruh dunia berkumpul untuk memilih paus baru, penerus dari Santo Petrus, dan ada yang unik kali ini, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, jumlah kardinal yang akan ikut serta dalam konklav melebihi batas resmi yang telah ditetapkan Gereja Katolik. Ya bukan 120 seperti biasanya, tapi 133 kardinal. Gimana bisa? Mari, kita bahas lebih dalam. Kita mulai dari aturan resminya dulu ya. Dalam konstitusi apostolik yang bernama Universi Dominici Gregis, atau biasa disingkat UDG, Vatikan menetapkan bahwa jumlah maksimal kardinal pemilih dalam konklav adalah 120 orang. Aturan ini pertama kali diperkenalkan oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1975 dan kemudian ditegaskan kembali oleh Paus Yohanes Paulus II. Tujuan dari batas ini adalah untuk menjaga agar proses pemilihan tetap efisien dan terkendali. Tapi dalam praktiknya, ternyata sering sekali dilanggar, bahkan sejak awal. Misalnya, pada tahun 1969, jumlah kardinal pemilih sudah mencapai 134, dan sejak itu, paus-paus berikutnya terus menambah jumlah kardinal, melebihi batas yang seharusnya. Paus Yohanes Paulus II sendiri 4 kali menunjuk kardinal hingga melampaui batas. Bahkan pada tahun 2003, jumlah pemilihnya mencapai 134 orang. Setelah beliau wafat pada tahun 2005, konklav tetap berjalan dengan 117 pemilih, jadi masih dalam batas. Lalu kemudian Paus Benediktus ke-16, beliau juga 2 kali melewati batas 120, yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012 dengan 125 kardinal pemilih. Tapi saat beliau mengundurkan diri tahun 2013, jumlah pemilih kembali ke angka 117. Nah, sekarang kita masuk ke era Paus Fransiskus. Beliau dikenal dengan gaya kepemimpinan yang terbuka, reformis, dan global. Hal ini tercermin dari kebijakan beliau dalam menunjuk kardinal dari berbagai negara, bahkan dari tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah memiliki kardinal sama sekali. Dan, ini berdampak langsung pada jumlah kardinal pemilih. Dalam 10 konsistori terakhir, Paus Fransiskus selalu menunjuk lebih dari 120 kardinal yang masih berhak memilih. Jumlah tertingginya terjadi pada Desember 2024 lalu, yaitu 140 pemilih dari total 254 kardinal. Tapi yang membuat tahun 2025 ini begitu menarik adalah, untuk pertama kalinya, konklav akan benar-benar dilaksanakan dengan jumlah pemilih yang melebihi batas resmi 120 orang. 133 kardinal akan masuk ke Kapel Sistina, mengunci pintu, dan mulai memilih paus baru. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, bukankah itu melanggar aturan? Apakah konklav ini sah? Ternyata, menurut pernyataan resmi Dewan Kardinal yang dirilis pada 30 April 2025, Paus Fransiskus secara diam-diam telah mengecualikan aturan batas maksimal tersebut, karena semua kardinal yang telah ditunjuk secara sah memiliki hak untuk memilih paus, sesuai dengan Universi Dominici Gregis pasal 36. Dan memang, konstitusi itu sendiri menyatakan bahwa setiap kardinal yang diangkat dan tidak diberhentikan secara kanonik tetap memiliki hak memilih, meskipun jumlahnya melebihi 120. Jadi, apa artinya semua ini? Konklav 2025 bisa menjadi momen bersejarah dalam Gereja Katolik, bukan hanya karena akan memilih paus baru,
tapi juga karena ini menandai kemungkinan berubahnya tradisi dan aturan tak tertulis dalam pemilihan paus. Apakah ini akan menjadi awal dari sistem konklav yang lebih terbuka dan inklusif, atau justru menimbulkan perdebatan baru di internal gereja? Yang jelas, mata dunia akan tertuju ke Vatikan dalam beberapa hari ke depan, dan kita semua akan menanti siapa yang akan menjadi penerus Santo Petrus berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik lainnya yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga Tuhan memberkati kita semua.